Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang kembali di ibadah online GSCA Citra Raya yang hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari buka hati, persiapkan diri kita untuk memulai ibadah online kita hari ini supaya kuasa Tuhan dinyatakan dimanapun kita berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini karena kita tetap bersuka cita. Tuhan Yesus baik, Dia sudah mati buat saudara dan saya, dan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau seraya mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Mari bawa persembahanmu yang terbaik, pujianmu yang terbaik pada pagi hari ini. Karena hari ini hari yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Kau berikan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan hormat pujian hanya bagi nama Allah saja. Haleluya. Haleluya. Oh, katakan bersama-sama, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak
Engkau, bahkan berkat-berkat Engkau limpahkan, Engkau berikan secara pribadi kami masing-masing. Kami bersyukur di saat hari ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami untuk kami datang menyembah, memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Semua kuat bukan dari kami, dengan kuat kuasa roh yang daripada Engkau. Biar Roh Kudus Engkau menaungi kami, bahkan memberkati kami untuk kami kuat dalam Engkau Tuhan. Dan juga kami bersyukur Kau berikan kami kesehatan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kau pimpin kami yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Dari bagian musik, pimpin pujian, singer, firman Tuhan, bahkan perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Engkau kami alih dari awal, pertengahan, ke akhir Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa yang di luar Engkau Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan Tuhan, dengan kuat kuasa Engkau menyertai pelayanan kami, menyertai ibadah ini dari awal pertengahan akhir Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau, dan kami akan percaya 1-2 orang berkumpul, nama Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam ibadah ini dalam tangan Engkau. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, Dia sungguh baik. Dia sudah mati buat saudara dan saya. Berkatnya berlimpah buat kita semua. Haleluya. One
kebaikannya Allah buat hidup saudara dan saya. Dia sudah mati buat kita. Kita mau tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya juga hari ini. Haleluya Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh hidup. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, maka kami menjadi berharga kembali. Kami yang dulu tidak layak, yang sering melakukan satu pelanggaran, tapi ketika salib-Mu Tuhan mau berkorban buat kami,
Yesus, terima kasih untuk kebaikan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kembali kepada-Mu. Sebelum kami Tuhan melaksanakan sakramen perjamuan kudus sebagai perlambang bahwa kami ingin bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sakramen perjamuan kudus memiliki tujuan supaya kami mengingat kembali Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib menebus kehidupan kami dari dosa, dan kami meyakini ini menjadi tanda meterai perjanjian baru bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua. Tuhan, izinkanlah kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah hati kami Tuhan. Pimpinlah, tuntunlah, berikan pencerahan kepada pikiran kami supaya menerima penyampaian firman Tuhan hari ini dengan baik. Kami memahami dengan baik dan benar, dan pada gilirannya kami akan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Oleh karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hamba-Mu akan dipakai untuk menjadi alat penyampai kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum lebih jauh kita akan bersama-sama melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Karena ini sudah menjadi satu komitmen dan kesepakatan kita bersama-sama setiap awal bulan kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan dalam bulan Mei ini adalah keluarga yang melayani Tuhan. Dan khusus hari ini renungan firman Tuhan berjudul melayani belajar dari Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah yang mengatakan bahwa guru yang baik itu adalah pengalaman. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya kita bisa belajar dari pengalaman Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia lahir, Dia hidup dan melayani di bumi ini. Dia melayani umat manusia supaya apa? Supaya mereka dekat kembali kepada Allah, hidup di dalam Tuhan. Mereka menerima berita pertobatan karena kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu sangat patut bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah teladan agung bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melayani kita belajar dari Yesus. Bapak Ibu sekalian, teks Alkitab kita hari ini adalah surat Filipi 2 ayat 1-11. Ini merupakan bagian dari salah satu surat pengembalaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dari judul perikop pasal 2 ayat 1-11, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada intinya Paulus ingin memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di kota Filipi supaya mereka menjadi jemaat yang adalah tubuh Kristus, yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, harus selalu unity dan humble, rendah hati. Mengapa? Oleh karena Paulus ingin menyampaikan bahwa dia melayani sebagai abdi Allah, sebagai hamba Yesus Kristus, dan teladan pelayanannya adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, hal melayani adalah istilah yang tidak asing dalam kekristenan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena apa? Oleh karena itu orang Kristen yang mengaku sebagai orang Kristen harus menyadari dirinya adalah seorang pelayan atau hamba. Dan seorang pelayan atau hamba pasti melayani sesamanya, pasti melayani Tuhan. Nah kita dipanggil untuk memiliki gaya hidup yang mementingkan kepentingan
kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri kita, yaitu bagi kepentingan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa hal melayani kita belajar dari Yesus Kristus. Kita belajar melayani dari pola hidup Kristus yang melayani. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia melayani umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah pola hidup Yesus Kristus yang melayani itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bacaan Filipi pasal 2 ayat 1-11, khususnya ayat 2 dan 3 berbicara bahwa Yesus memberikan teladan bagaimana pola hidupnya yang melayani. Dia melayani dengan rendah hati. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan surat Filipi 2 ayat 2 dan 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu satu sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul Paulus menyampaikan bagian suratnya berisi hendaklah setiap orang rendah hati seorang dengan yang lain, Bapak sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan memahami apa sih arti rendah hati itu, Bapak sekalian. Rendah hati adalah menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada kita dan menghormati Allah yang sama kita, sesama manusia yang lain. Jadi orang yang rendah hati itu mengakui bahwa ada kelemahan dalam diri kita, tetapi kita menyadari, menghormati bagaimana Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, bagaimana orang lain punya kelebihan-kelebihan yang bisa memperlengkapi kehidupan kita, punya kelebihan-kelebihan yang bisa melengkapi kekurangan kita, Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa perhatikan bagaimana kitab Yesaya 57 ayat 15, saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi Yesaya berbicara bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita dinasehati untuk melayani dengan rendah hati oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita, Dia sudah melayani dengan rendah hati dan kita patut meneladaninya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, apapun bentuk pelayanannya, semuanya adalah sama di mata Tuhan. Baik pelayanan yang ada di dalam gereja maupun pelayanan yang ada di luar gereja, karena pelayanan baik kepada Tuhan maupun manusia sangat luas sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah Yesus Kristus yang melayani dengan rendah hati. Perhatikan saja Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Dia diajak oleh ibunya pertama kali. Mari kita perhatikan apa yang dijelaskan dalam Injil Yohanes 2 ayat 1-11. Yesus diajak oleh ibunya untuk pergi atau hadir di perkawinan di Kana. Ibunya Maria adalah seorang wanita yang baik dan dia memperhatikan keadaan sekelilingnya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tuan dan nyonya yang mengadakan pesta, yang punya hajat sedang kehabisan anggur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, orang Yahudi punya ciri khas bahwa mereka harus menyediakan anggur dalam pesta perjamuan kawin, Bapak Ibu sekalian. Dan biasanya anggur yang terbaik yang disiapkan awal dan yang paling akhir adalah yang kurang baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu pesta baru saja dimulai dan yang punya pesta kehabisan anggur.
Dan tentunya ini berbicara mengenai martabat, harga diri. Waduh, bagaimana ini kalau kamu dan sebagainya. Dan Maria ibu Yesus mengetahui hal itu, dan dia mengatakan kepada anaknya yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai jawaban permintaan supaya Yesus melakukan suatu mujizat, supaya bisa mencukupi, menyediakan anggur yang terbaik bagi pemilik pesta pada waktu itu, tuan dan nyonya pesta pada waktu itu. Jawaban Yesus sangat singkat dan tegas, saatku belum tiba. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi ada rencana yang Yesus sudah buat nanti setelah memilih murid-muridnya baru melakukan pelayanan dan mujizat dan sebagainya. Atau mari kita perhatikan permintaan ibundanya yang sangat dikasihinya, Bapak Ibu saudara sekalian, yang sangat dihormatinya. Langsung seketika juga Bapak sekalian, Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Walaupun, perhatikan baik-baik, Yesus mengatakan sebelumnya, saatku belum tiba. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kerendahan hati dari Yesus. Dan kita bisa melihat bagaimana pemimpin pesta mengatakan, sampai sekarang ini anggur yang terbaik disiapkan, padahal dari air untuk pembasuhan Bapak Ibu saudara diubah menjadi anggur. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus main dengan rendah hati, dan kita bisa melihat bagaimana kuasa Allah menyertai pelayanannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita akan belajar seperti Yesus yang melayani dengan rendah hati. Melayani Tuhan, melayani sama, jangan pilih-pilih, jangan pandang, oh itu baik, oh itu sepertinya saya nggak nampak, saya nggak kelihatan, oh nanti saya nggak terdengar, oh saya tidak muncul di permukaan dan sebagainya. Tidak, oh sekalian. Sebab kita melayani Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang disenangkan hatinya. Mari belajarlah untuk rendah hati. Yang kedua Bapak Ibu saudara, belajar melayani dari Yesus, dari pola hidup Yesus yang melayani, tidak hanya melayani dengan rendah hati, tapi yang kedua adalah melayani semua orang. Mari kita perhatikan ayat 6 dan 7 dalam Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan kata-kata mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus adalah hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengenal pribadi Yesus Kristus, siapa dia? Dia adalah Allah sendiri, Bapak saya. Tetapi dia datang menjelma sebagai manusia, dan dia lahir Bapak Ibu sebagai manusia, dan dia ada bersama-sama dengan yang lain, manusia yang lain, dan dia memberikan kehidupannya bagi yang lain. Bapak Ibu sekalian, bahkan Natal menjelaskan bagaimana dia lahir di sebuah kandang binatang misalnya, dan para gembala datang. Bapak Ibu sekalian, dan jelas bahwa dia adalah manusia yang sejati. Yesus Kristus menjadi hamba bagi semua orang, melayani semua orang siapapun juga. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi, Yesus Kristus mengambil sifat manusia dengan segala pencobaan, kehinaan, dan kelemahannya, namun ia tanpa dosa. Mari kita perhatikan bahwa Yesus memiliki tubuh sama seperti kita waktu ada di muka bumi. Tubuh manusia yang rentan dengan capek, dengan lelah, dengan ngantuk. Mari perhatikan bagaimana pada waktu bersama-sama dengan murid-muridnya di tengah danau itu, di dalam sebuah perahu, bahkan dia tertidur pulas, sementara murid-muridnya ketakutan luar biasa harus menghadapi taufan, angin ribut yang menenggelamkan perahu mereka.
Yesus tertidur. Kenapa tertidur? Kecapean, kelelahan, saudara. Dia sebagai manusia pun pernah masuk ke bait Allah dan mencungkir balikan meja-meja yang ada di bait Allah. Kenapa Ustaz? Karena banyak orang yang sudah melakukan satu kekeliruan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus marah. Ya. Yesus juga sedih, Saudara. Ya. Banyak bagian dari Alkitab mengatakan masgullah dia melihat orang-orang yang sakit itu, Saudara. Ya. Dan Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, tetapi dia adalah ilahi dan dia tidak berdosa. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita memperhatikan bagian ini dan melihat bagaimana riwayat pelayan Yesus, dia melayani semua orang, Bapak Ibu saudara, dimanapun dia berada, di desa-desa, di kota-kota, di rumah-rumah ibadat, dia mengajar, dia melayani. Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan pada waktu dia masih usia 10 tahun, sampai ibunya kebingungan mencari dia setelah mereka ada di bait Allah. Rupanya sedang bercakap, bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Bapak sekalian. Jadi Yesus melayani semua orang, Bapak sekalian. Biarlah Bapak Ibu saudara, kita akan belajar bahwa ada banyak orang membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan ada banyak orang sedang menunggu kehadiran saudara dan saya. Oleh karena itu jangan pandang bulu siapapun juga, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi segala suku bangsa. Amin Bapak sekalian. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya teringat dengan perkataan dari almarhum Gus Dur. Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Bapak Ibu saudara sekalian, sudah pasti bahwa kalau kita melakukan yang baik dan salah satunya dengan melayani, orang tidak akan pernah menolak. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan Injil Lukas pasal 4 Bapak sekalian. Kalau kita bisa melihat Lukas 4 ayat 14 sampai 15 bagaimana Yesus melayani orang-orang di Galilea. Bapak Ibu khususkan Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30 bagaimana Yesus yang ditolak di kampungnya sendiri yaitu Nazaret, tetapi ia tetap melayani mereka. Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37 Yesus melayani di rumah ibadah di Kapernaum. Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 39 Yesus di rumah Simon Petrus. Bapak Ibu khususkan rumah Simon Petrus sebagai pos pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Dan kita perhatikan pada waktu itu ibu mertua Simon atau ibu mertua Petrus sedang demam keras. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan dan Yesus menghardik demam keras itu sehingga ibu mertua dari Simon Petrus menjadi sembuh. Saya percaya kuasa Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau kita berdoa buat teman-teman kita yang sedang mengalami demam, kuasanya akan menyembuhkan mereka. Amin. Lukas 4 ayat 42 sampai dengan 44 Yesus melayani dengan mengajar di rumah-rumah ibadat di Yudea. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ada perkataan dari pepatah Tiongkok yang sempat disampaikan oleh Bapak Basuki Cahaya Purnama atau BTP. Ingat saja pepatah Tiongkok, sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati kamu, kamu tidak bisa nilai orang lain itu baik atau buruk. Nanti kamu baru tahu apa yang saya kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk melayani semua orang. Ya, kadang-kadang ada orang yang salah tanggap, salah paham soal kita, soal apa yang kita ingin lakukan dalam pelayanan. Tidak masalah, tidak apa-apa, tetap lakukan saja. Bapak Ibu sekalian, yang penting memang kita melayani dengan tulus, dengan tujuan membangun iman,
dengan tujuan bagaimana Yesus ingin menyembuhkan mereka. Kiranya semangat untuk melayani semua orang akan kita miliki, saudara miliki dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, pola hidup Yesus melayani tidak hanya dia melayani dengan rendah hati, melayani semua orang, tetapi yang ketiga melayani dengan ketaatan kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-8 Filipi 2, Bapak Ibu sekalian, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus menjelaskan bagaimana sifat sempurna ketaatan yang dimiliki oleh Yesus. Kita mewarisi karakter ilahi dari Allah, yaitu taat. Bapak Ibu Saudara, sekalipun ketaatan kita bukanlah ketaatan yang sesempurna seperti Tuhan, tapi terus kita belajar. Perhatikan pada waktu dia sebelum disalibkan, malam hari dia datang dan dia berdoa. Di dalam Injil Matius 26 ayat 39 katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, isi doa yang merupakan ekspresi ketaatannya kepada Bapaknya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Yesus melayani di muka bumi ini, dia banyak dibenci. Banyak bagian dari ayat Alkitab menjelaskan bagaimana setelah dia mengajar di bait Allah, orang-orang yang merencanakan membunuh dia sampai memaksanya hingga dia akan terjatuh ke jurang. Bagus ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi tetap melayani mereka. Karena Pak, dia taat melakukan perintah Bapaknya untuk melayani manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar menjadi orang percaya yang taat kepada Tuhan, taat dengan perintah Tuhan. Apakah kita bisa tahu kehendak Tuhan? Bisa melalui firman Tuhan. Apakah kita bisa tahu apakah perintah Tuhan bagi kita? Bisa melalui firman Tuhan. Oleh karena itu bacalah dan renungkanlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan suruh kita melakukan pelayanan untuk menjadi seorang pendosa taat, lakukanlah. Kalau Tuhan suruh kita untuk pergi mengunjungi saudara kita yang sedang mengalami sakit dan mendoakan mereka, pergilah. Kalau Tuhan suruh Bapak Ibu sekalian, sementara saudara kita sedang berkumpul dengan ekonomi dan keuangannya, lalu Tuhan berbicara kamu harus bantu dia dengan keuanganmu, pergilah dan bantulah dia. Itu adalah ketaatan. Bapak Ibu saudara, itu adalah ketaatan. Marilah kita akan belajar melayani seperti Yesus melayani. Dia Yesus melayani dengan kerendahan hati. Dia Yesus melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan dia Yesus melayani dengan ketaatan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita akan renungkan firman Tuhan ini, dan kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, segenap kehidupan kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita belajar melayani seperti Yesus melayani. Dia melayani dengan rendah hati, melayani semua orang, yang melayani ketaatan kepada Allah. Tuhan, tolong kami belajar dari firman-Mu hari ini dalam situasi kondisi sekarang ini ya Tuhan. Tetapi hati kami tidak kecut. Tuhan mengajar kami untuk melayani dengan rendah hati semua orang dan dengan ketaatan kepada Allah. Roh Kudus pimpin kehidupan kami supaya kami melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sejenak kami ingin mempersiapkan hati kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Setiap orang yang bisa menikmati anggur dan roti hari ini adalah orang yang sudah percaya, mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkatlah roti dengan tangan ke atas, sementara cawan anggur letakkan di depan dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka menebus kehidupan kita dari dosa? Amen. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkatlah cawan anggur dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Soalnya kasih Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang menyucikan kehidupan kita dari dosa? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Anak-anakmu yang mengambil keputusan untuk melayani dengan rendah hati, melayani semua orang, melayani taat kepada Allah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan mendengkau
dimanapun sudah berada di rumah, letakkan tanganmu di depan dada, letakkan tanganmu di bagian tempat yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam otoritas kuasa nama Yesus Kristus, semua orang yang mengalami sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang bergumul menghadapi beban berat dan kerinduan kebutuhan khusus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah Jehova Jireh yang bisa menyediakan memenuhi kebutuhanmu. Terjadilah dalam nama Yesus. Dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segalanya. Mujizat terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Terima kasih pertolongan datang dari Tuhan atas kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin berdoa buat saudara yang ingin mengambil keputusan hari ini, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah kau mendengar firman Tuhan, setelah kau melihat tayangan bagaimana orang-orang percaya, orang Kristen bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus, Roh Kudus menjamahmu hari ini. Saudara yang ingin menerima Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Tuhan, terimalah kehidupanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku, dan aku telah ditebus oleh darah-Mu Tuhan, disucikan menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat setiap saudara yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, karena Engkau adalah warga kerajaan surga hari ini. Surga menjadi jaminan kalau kelak Engkau akan dipanggil oleh Tuhan. Sepanjang hidupmu ada di muka bumi ini, Tuhan akan menyertai engkau, karena Dia Juru Selamat, Dia Immanuel dalam kehidupanmu. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan hari ini. Kami bisa mendengarkan berita firman Tuhan. Kami bisa bersama-sama menikmati anggur dan roti perjamuan kudus hari ini. Tuhan, terima kasih, kematian-Mu di atas kayu salib tidak sia-sia, sudah menebus kehidupan kami, dan kami menjadi orang yang diselamatkan. Dan kami akan bersaksi bahwa kepada semua orang bahwa Yesus Juru Selamat Tuhan bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, di mana Kau begitu luar biasa telah memberkati kami Tuhan Yesus. Kami diberikan pelajaran yang luar biasa untuk mengasihi dan melayani. Kau berikan Tuhan hati yang selalu rendah hati melayani Tuhan. Begitu juga berikan hati yang taat kepada-Mu Tuhan, biar kami boleh melayani bersama-sama. Kau berkati Tuhan setiap keluarga lepas keluarga, biar mereka saling melayani. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami tetap berdoa buat bangsa Indonesia. Engkau berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, biar mereka bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan takut akan Tuhan, sehingga negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, diberikan keamanan, diberikan damai sejahtera daripada-Mu, dan diberikan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan, apapun yang dilakukan pemerintah bangsa Indonesia Tuhan, dia membawa dampak yang baik buat bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau berkati Tuhan, sehingga terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu atas bangsa Indonesia. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang
menyerahkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Oleh karena damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita sekalian. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selalu semangat. Yes. Puji Tuhan, kami percaya saudara diberkati melalui ibadah online pada hari ini. Terima kasih karena telah bergabung bersama kami dalam ibadah online GSCA Citra Raya. Kiranya kita dapat bertemu kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.